Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayun Zanwar Sofi, absen 5 dari kelas 10 MPLB 3. Saya akan membahas mengenai pembangunan nasional dan lebih spesifik ke sila yang kelima. Karena tanpa sila yang pertama hingga keempat, sila yang kelima tidak bisa dijalankan. Karena pembangunan nasional membutuhkan yang pertama adalah dasar moral, yang kedua memanusiakan manusia, yang ketiga demi persatuan, yang keempat lewat diskusi. Maka dari itu, kita akan melihat wujud pemerataan nasional apakah sudah mencakup seluruh Sabang hingga Merauke. Mari kita simak videonya. Wilayah perbatasan sebelum tahun 2016 dianggap sebagai kawasan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. Padahal kawasan ini kerap kali menjadi wajah Indonesia bagi negara yang berbatasan langsung. Pemerintah pun melakukan revitalisasi dengan mengembangkan pos lintas batas negara, salah satunya di Entikong. Setelah dilakukan pembenahan, PLBN Entikong menjadi salah satu kebanggaan bagi warga Indonesia, terutama yang tinggal dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Berikut sejumlah fakta PLBN Entikong yang patut Anda ketahui. 1. Mirip kandang ayam. PLBN Entikong mirip seperti kandang ayam. Begitu kira-kira ucap salah seorang petugas imigrasi menggambarkan kondisi PLBN Entikong di daerah Sanggau, Kalimantan Barat sebelum direnovasi oleh pemerintah dan kelar pada akhir 2016. Dulu petugas imigrasi Malaysia sering meledek kondisi PLBN Entikong yang berbatasan dengan kompleks imigrasi Tebedu, Sarawak, Malaysia. Tapi sekarang PLBN Entikong telah menjadi kebanggaan Indonesia di perbatasan, bahkan lebih bagus dari PLBN milik Malaysia. Baik, video yang pertama adalah Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Dari awal, saya sempat miris karena Entikong pernah dianggap lebih mirip sama kandang ayam oleh petugas imigran Malaysia. Namun, sekarang ia sudah bertransformasi menjadi gedung yang megah dan sering dikunjungi oleh pejabat Malaysia. Itu adalah fakta uniknya dari Entikong. Dan menurut saya, ini adalah bentuk pemerataan nasional. Karena apa? Sebuah perbatasan memang sangat sulit untuk dijangkau, tapi masyarakat di sana juga harus memiliki hak untuk menikmati fasilitas dunia. Nah, kamu tahu harga yang dikeluarkan untuk transformasi Entikong ini? Harganya adalah 152 miliar. Ya, pemerintah berani pasang harga segitu biar kita tuh nggak minder sama negara tetangga. Menurut saya itu bagus ya, soalnya itu bukan hanya tentang harga, tapi sebuah identitas negara. Namun, saya sampaikan bahwa pasar di Entikong itu masih sepi karena birokrasinya yang sulit. Dan di Entikong sana masih banyak warga yang menggunakan ringgit karena jauh untuk mengkonversikan ringgit menjadi mata uang Indonesia atau rupiah. Selanjutnya kita bergeser ke video yang kedua. Bahwa kapal melintas ke Miangas itu 1 bulan itu ada 2 kali. Kapal-kapal perintis, macam kapal yang dioperasikan oleh Pelni. Berbicara tentang jumlah bahwa di sini memang cuacanya bisa dikatakan relatif. Baik, selanjutnya kita bergeser ke
titik paling utara Indonesia, yaitu Pulau Miangas yang berhadapan langsung dengan Filipina. Tadi kamu sudah melihat bahwa ada kapal besar yang di sana kan? Nah, itu namanya kapal tol laut. Kehadirannya sangat ditunggu oleh masyarakat di sana. Karena apa? Karena dia membawa stok untuk barang makanan dan juga semen. Nah, makanya lewat itu artinya toko-toko di sana itu bakalan terisi. Dan karena terbatas, kapal itu tuh pulang dengan keadaan kosong ke Jawa. Tapi harga di sana tuh masih mahal. Sedangkan menurut saya, pemerataan nasional, pembangunan nasional itu ketika mereka merasakan harga yang murah sama ketika kita membeli barang di Jawa, mereka merasakan harga yang sama ketika membeli di Jawa. Ya, itu adalah intinya. Dan sayangnya ada pedagang yang sering menimbun barang. Saya kembali ucapkan, saya miris melihatnya. Karena apa? Karena kita Indonesia. Kita harus memikirkan masyarakat-masyarakat di luar sana yang terhalang oleh segi geografinya, terhalang oleh laut, terhalang oleh lingkungannya. Dan juga meskipun tol laut sudah ada, tapi keadilan buat dompet warga kecil di sana harus diperjuangkan. Karena seperti tadi, ketika mereka membeli, alangkah lebih bagusnya bahwa mereka sama membeli kayak kita di Jawa, harganya lebih murah, harganya sama, nggak lebih mahal. Dan ketika mereka sedih bahwa kapal itu biasanya di jalan itu tuh lama karena kondisi laut yang ekstrim, dan mereka meminta kapal tambahan seperti kapal perintis, kapal feri. Nah, saya harap pemerintah lebih memfasilitasi yang lebih banyak, tapi juga transparan. Yang artinya kita memberikan janji, tapi bukan janji yang berlebihan. Tapi kita juga akan menepati. Tidak memberikan harapan palsu lah intinya. Kita usahakan untuk mereka, untuk bukan cuma Pulau Miangas saja, tapi untuk pulau-pulau lain yang terkendala dan harganya lebih mahal. Saya harap pemerataan nasional itu semuanya itu ada. Ya, cukup itu saja. Kita ke video selanjutnya. 1 unit eskavator yang digunakan pada proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata, Distrik Alfat Timur, bagian tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya dibakar oleh KKB. Selain alat berat, KKB juga membakar bahan-bahan bangunan di sekitar lokasi. Usai melakukan pembakaran, anggota KKB melepas tembakan ke arah aparat yang tiba di lokasi pembakaran. Bahkan sempat terjadi kontak senjata. Martinus Deni Setia, Siti Kotija, Dr. Restu Pamanggi, Marcelinus Ola Atanila, Patra, Emmanuel Abi, Katrianti Tandila, dan Kristina Sampe Tonapa. Selain itu, terdapat 1 anggota TNI, Pratu Ansar, yang mengalami luka tembak juga ikut dievakuasi. Kita laksanakan evakuasi 10 orang, terdiri dari 1 orang prajurit, kemudian 9 Dokter Indonesia menganggap tindakan KKB meresahkan para tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah pusat untuk menjamin keselamatan para tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah Papua. Ya, kalian sudah bisa melihat bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan sila yang kelima dengan membangun sekolah, puskesmas, jalan trans untuk membuka ekonomi masyarakat di sana. Namun, saya juga harus mengutarakan fakta buruknya bahwa rumah sakit tersebut, sekolah-sekolah tersebut yang sudah dibangun megah itu kosong. Karena apa? Karena dokter, guru tidak mau bertugas karena takut adanya konflik keamanan. Jadi intinya bahwa pembangunan nasional bukan sekedar fisiknya saja yang dibangun, tapi juga rasa aman. Rasa aman mereka juga harus dijamin. Ya, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.